Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oh iya, untuk video kali ini kita akan sharing melanjutkan video pertama, yaitu scanning jaringan dengan Nmap. Tapi kali ini Mimin Cyber Expert 04 akan mencoba mensimulasikan kerentanan di sistem operasi Windows 7. Nah, Windows yang digunakan sebagai target sudah terinstall di firmware dan belum dilakukan konfigurasi atau patch di sisi keamanannya. Jadi Windows 7 yang Mimin gunain ini masih baru diinstal. Jadi kita bisa akan cek keseluruhannya ya. Nah, ini Mimin sudah menginstal Windows 7 di firmware. Mungkin sebagai simulasinya saja. Itu masih hangat loh, baru dari open. Nah, mengutip dari blog referensi, ternyata di Windows ini by default banyak kerentanannya, terutama yang sering terjadi adalah kena ancaman ransomware atau yang lainnya. Nah, mengutip dari blog referensi, Eternal Blue sebagian besar bertanggung jawab atas wabah ransomware WannaCry atau NotPetya atau Bad Rabbit serta Worm Eternal Rocks, di mana ransomware ini kebanyakan rata-rata mengambil secara langsung file korban lalu mengenkripsinya dan meminta tebusan. Seperti itu sih biasanya. Nah, ini yang sempat viral sampai saat ini. Korban dari malware ransomware ini secara tidak langsung file korban disandra sama si penyerang. Dalam hal ini si pembuat malware dari ransomware sendiri. Jadi kalau kita udah kena ransomware, misalkan contoh kayak teman saya pun kena ransomware, itu biasanya terjadi kalau dia sering buka situs-situs web yang kayak situs dewasa atau situs-situs lainnya, atau mungkin download file sebagai antivirus atau lainnya yang bukan dari sumber terpercaya, kayak misalkan download aplikasi atau download tools yang ada cracknya dan semacamnya. Nah, itu juga rentan bisa disusupi oleh malware. Oh ya, untuk ransomware itu sendiri, Mimin ketahui belum ada tools untuk menyembuhkan kalau sudah terinfeksi, dan solusinya paling install ulang dari sistem operasinya dengan resiko semua data-data korban yang dalam hal ini yang sudah kena ransomware atau malware itu sendiri hilang, dan ya mau nggak mau ya harus diinstal ulang. Belum ada sih, jadi selevel antivirus pun juga belum bisa menyembuhkan virus ini, maksud malware ini. Dan kebanyakan Mimin pernah menyarankan ya, kalau bisa sih untuk pengguna Windows terutama kasih tools antivirus dalam tanda kutip untuk yang antivirus berbayar ya, jangan sampai crack lagi, karena crack lagi itu kena lagi. Nah, karena kenapa? Antivirus ini sebagai lapisan keamanan berlapis untuk mencegah terjadinya masuk serangan malware itu, atau langkah preventifnya ya sebagai salah satunya itu untuk install antivirus. Nah, ini sumber dari BSSN, bisa dilihat di laman resminya ya. Sedikit mengulas tentang Eternal Blue, yaitu untuk mengeksploitasi kerentanan yang ada di protokol SMB. Jadi yang ada protokol SMB ya, maksudnya service message blocking dengan lewat akses internet dan memasuki melalui patch MS 17.010. Ini saya kutip dari IDCRT yang belum diupdate. Dampaknya jika salah satu korban atau laptop sudah terinfeksi, maka penyebarannya akan semakin cepat dan PC atau laptop lainnya itu akan terinfeksi juga. Nah, menurut IDCRT, jika sudah terinfeksi malware tersebut, maka korban dapat nonaktifkan SMB versi 1, kemudian blokir atas port yang biasa default yang digunakan sama si Windows, terutama itu port 139, port 45 dan port 3389, serta melakukan patching pada service SMB versi 1.
Kementerian Kominfo juga menyatakan infeksi ransomware WannaCry ini bisa dicegah lewat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan matikan akses internet komputer dengan menyebut sambungan LAN atau WiFi di komputer sendiri. Jadi kalau sudah terinfeksi, usahakan jangan gunakan atau jangan hidupkan akses jaringan, terutama internet, karena akan menambah atau akan menginfeksi dalam satu jaringan itu sendiri. Yang kedua, perbarui Windows dengan memasang patch MS17.10 yang diperoleh Microsoft yang telah merilis patch tersebut di Windows XP atau Windows 7 dan secara periodik. Mungkin Windows 7 ya, Windows 7 udah mulai ditutup seharusnya, jadi mungkin teman-teman update aja di Windows 8 atau Windows 10 nya. Dan aktifkan fungsi macros. Yang keempat, nonaktifkan fungsi SMB versi 1, yaitu terus blokir port yang defaultnya untuk SMB ini kayak port 139, 445 atau 389. Yang keenam, perbarui antivirus atau anti malware tapi jangan yang crackan. Dan ketujuh, melakukan backup data di perangkat penyimpanan data yang terhubung ke jaringan internet. Misalkan teman-teman kalau punya data-data penting, ya mungkin bikin secondary backupnya itu di Google Drive atau di Dropbox atau yang lainnya. Makanya kalau misalkan di komputer boleh, tapi lebih aman lagi kalau teman-teman menyimpannya di secondary penyimpanan. Nah, terus saya kutip lagi dari GovCisat BSSN laman resminya, bagaimana ransomware itu bekerja. Nah, seperti ransomware lainnya, ketika WannaCry ini sudah terinfeksi komputer korban, WannaCry akan melakukan enkripsi terhadap semua dokumen korban. Jadi file-file yang misalkan kayak file download atau file feature dan semacamnya itu biasanya langsung ke encrypt dengan extension tertentu. Jadi kita buka itu nggak bisa dibuka filenya, langsung kode enkripsi. Sehingga korban tidak bisa mengakses semua dokumen yang dimilikinya. Kemudian WannaCry akan menyebar dengan cara, nih kalau misalkan dia udah terinfeksi, dia akan nyebar. Meski ini sistem operasi yang benar-benar terhubung jaringan. Jadi kalau teman-teman di kantornya atau di rumahnya ada koneksi WiFi, terus teman-teman kena malware ini, teman-teman akan menyebarkan virusnya atau malware itu ke satu segmen jaringan teman-teman, misalkan kayak di WiFi. Nah, kedua, menggunakan exploit tool external blue yang memanfaatkan celah keamanan file sharing atau SMB versi 1 untuk mendapatkan akses. Nah, terus yang ketiga, menggunakan exploit tool double closure untuk menginstal dan menjalankan salin sendiri. Nanti kita akan coba simulasikan dengan menggunakan Kali Linux OS-nya, dan toolsnya ada Metasploit ya. Dan terus yang ini, WannaCry juga menyebar dengan metode lain. Satunya phishing email, yaitu mengirimkan email attachment berupa message dokumen kayak PDF, Word dan lain-lain. Ini harus diantisipasi. Nah, security awareness ini yang guna untuk kita tahu ini filenya file valid atau enggak, terus sumbernya terpercaya atau enggak. File malicious yang diunduh langsung dari korban dari internet. Nah, tadi saya sebutkan downloadnya aplikasi-aplikasi misalkan kayak berbayar itu, tapi teman-teman ngambil yang crackan, itu juga nggak diperkenankan. Terus ketiga, pertukaran media dari USB, flash disk atau eksternal hard disk lainnya yang terkontaminasi WannaCry. Jadi kalau teman-teman terinfeksi laptopnya atau komputernya, lalu teman-teman backup langsung pakai flash disk, teman-teman pindahkan, itu juga bisa memindahkan malware itu sendiri. Dari data Kaspersky Lab, ternyata yang terjadi kebanyakan adalah Windows 7, sekitar 98%. Sumber referensi nanti akan Mimin tulis di kolom redaksinya. Oke, kita langsung aja simulasikan untuk sebagai workshop ini pagi ini. Yang pertama, Mimin sudah siapkan Windows 7 yang sudah fresh install. Yang kedua, ini sudah diinstal juga untuk Kali Linux-nya. Mungkin teman-teman bisa, untuk proses instalasinya teman-teman bisa lihat dari referensi lain. Nah, di sini saya dapatkan IP address-nya ini sebagai attacker ya, salah satunya. Ini adalah IP address-nya 192.168.72.144. Ini IP privat dari VMware itu sendiri. Lalu saya juga mendapatkan dari Windows 7. Aduh, mana sih? Checking di IP config. Nah, ini IP address-nya 72139. Oke, lalu saya. Nah,
untuk server kali ini sendiri dia by default sudah ada tools untuk eksploitasi atau mungkin defend. Jadi teman-teman ya kalau mau nambah lagi tinggal cari aja di sumber referensi, tapi kali ini Mimin coba untuk eksploitasinya menggunakan pertama terusnya handle nmap untuk scanning port yang atau mendeteksi port yang terbuka di target. Yang kedua, Mimin akan coba untuk melakukan eksploitasi menggunakan Metasploit. Nah, perintah pertama, karena ini kita sudah tahu targetnya yang dituju adalah IP tadi 72139, kita akan coba nmap spasi IP korban dulu ya, 192.168.72.139. Deteksi port-port yang terbuka adalah 135, 139, 45 dan lain-lain. Nah, ini port-port inilah yang akan kita coba lakukan eksploitasi, karena malware ransomware ini sendiri dia biasanya akan menyerang di port SMB, protokol SMB atau service basic block. Oke, coba kita lihat kerentanannya. Bisa kita buka lagi nmap spasi script vulnerability script SMB vulnerability script ms 17.010 spasi min spasi IP yang ditaruh 7.168.72.139. Oke, di sini dideteksi oleh si port scanning toolsnya itu vulnerable terhadap SMB full MS 7010, yaitu melakukan remote code execution vulnerability pada Microsoft, dan risk factor adalah high dengan IDS CVA kodenya itu 2017-0143 dan date atau tanggal disclosure-nya itu per tanggal 14 Maret 2017. Nah, ini adalah referensi dari si vulnerability ini dan bagaimana cara tindakannya teman-teman bisa buka. Oke, mungkin kita akan detail dari sini, hanya kita coba eksploitasi langsung ke sini. Pertama, teman-teman buka dulu Metasploit-nya di kali Linux-nya. Ini saya clear aja ya, dengan cara msp console enter. Oke. Nah, untuk cara kedua, karena kita untuk mencobanya itu mengeksploit si Windows 7, kata pilotnya exploitnya itu ada dengan eternal blue, jadi kita search aja eternal blue. Nah, kita coba search eternal blue ini, enter. Nah, di sini ada banyak modulnya. Kita gunakan modul yang paling atas saja, yaitu exploit Windows 7 digunakan point no use no. Nah, kita gunakan yang ini, enter. Nah, di sini pilotnya belum terkonfigurasi, terus kita option dulu ya. Nah, kita akan coba cari dulu targetnya ini adalah si korban, terus portnya 445. Berarti ini nggak usah kita abaikan. Jadi kita akan setting air hostnya, yaitu si IP address korban. Jadi kita ketik set air host, masukin IP addressnya 192.168.72.139, lalu enter. Oke, ini sudah masuk. Kita option lagi coba. Oke, di sini sudah masuk air hostnya. Jadi targetnya adalah IP Windows 7 tadi. Setelah itu kita lakukan eksploitasi. Kita ketik exploit.
Oke, ini akan proses, mungkin membutuhkan waktu beberapa menit tergantung dari spek firmware yang diberikan punya teman-teman. Oke, ini dapat. Nah, berarti IP addressnya si korban ini ternyata rentan terhadap MS17010. Nah, Windows yang digunakan adalah Windows 7 Ultimate 7601 Service Pack 1. Terus dideteksi bahwa kita mencoba melakukan eksploitasi dan sukses. Nah, ini ternyata operate completely successfully dan metadata set to open session terbuka. Nah, gimana cara kita lihat untuk itunya? Kita udah masuk sebenarnya sih ke sistem operasi si korban. Coba kita lihat dulu ya, get system, enter, get system, gimana sih, get UID aja. Nah, server username yang digunakan si korban ini adalah authority system. Nah, ini adalah user, kita bisa ngambil punya di mereka. Terus get system, ya apa sih perintahnya ya, saya lupa. Saya bisa lihat dari sini dulu deh, tadi saya udah nyoba-nyoba. Kita lihat dulu kemarin tadi saya nyoba untuk melihat eksploitasinya dia. Oh ya, get sys, kok nggak mau ya. Get sys, atau langsung aja deh kita lihat itunya korban. Nah, ini adalah direktori si korban. Nah, ini kita bisa susupin sih sebenarnya, tapi untuk langkah ini saya nggak akan lakukan. Nah, dari langkah ini kita akan coba, karena video kali ini kita hanya sharing doang untuk edukasi, jadi saya akan nyoba untuk gimana caranya biar supaya si korban ini nggak terkena seperti ini. Untuk mencegahnya, mungkin kita akan tutup port-port yang digunakan, yang biasa dilakukan oleh si malware ini. Jadi pintu masuknya aja kita tutup gitu loh. Gimana caranya? Nah, ini kan ada ketahuan nih, apa namanya, OS-nya adalah Windows 7, arsitekturnya, terus yang masuk login ini ada 2 orang, operatornya, terus apalagi kita bisa lihat gitu ID-nya. Nah, untuk menjaganya kita coba kita balik lagi ke Windows-nya, kita akan tutup port-port yang biasa dilakukan untuk melakukan eksploitasi ini. Tadi kan portnya port 139, 145, 139, 445, 3389. Jadi kita akan tutup. Sebelumnya Mimin udah mencoba untuk melakukan penutupan. Nah, pertama teman-teman bikin rule baru aja, ketik new rule, terus pilih port, lalu next, spesifik portnya masukin 445, 139, 3389. Ini protokolnya adalah TCP. Next, sini kita klik block connection. Next, ini kita checklist aja semuanya. Next, misalkan ransom UTP protokol ransom, misalkan seperti itu. Finish. Oke, ini kita aktifkan dulu. Ini sudah aktif, ini saya disable, ini sudah aktif. Terus kita bikin lagi role baru untuk UDP-nya, yaitu 137.138. Kita klik next, protokol UDP checklist 137.138. Next, ini kita block connection. Next, UDP ransom. Oke,
Oke, ini udah aktif keduanya. Lalu kita kembali ke menu ini, saya close lagi, kita aktifkan lagi firewallnya, kita buka lagi firewall. Nah, ini kita aktifkan dulu firewallnya. Yang public profile-nya kita ketik unrecommended, apply. Oke, berarti secara tidak langsung pintu masuk yang untuk ransomware ini sudah kita minimalisir untuk kita tutup, jadi nggak ada celahnya ya, walaupun teman-teman masih ada celahnya dari si awareness-nya kita sendiri, karena resiko terbesar adalah dari people-nya. Oke, kita coba langsung nmap lagi, kita nmap lagi ya, ini nmap. Nah, langsung aja akan pasti kita SMB-nya di sini, scaling port 1000. Cukup lama kayaknya sudah keblokir. Oke, berarti port yang digunakan yang tadi untuk melakukan eksploitasi sudah ke filter, jadi sudah tidak bisa dilakukan eksploitasi lagi. Ini coba saya exit, langsung saya exploit aja ya, langsung ya. Exploit, apakah berhasil melakukan exploit? Oke, the target is not vulnerable. Nah, langsung terdeteksi sama si toolsnya, targetnya udah nggak ada celah kerentanan minimal gitu, langsung ditutup. Jadi kalau misalkan dia nggak ada celah kerentanan, langsung keputus. Nah, mungkin seperti itu video kali ini. Semoga bermanfaat. Simulasi ini hanya untuk edukasi, bukan untuk tindakan kejahatan. Resiko dan tanggung jawab sendiri. Mimi tidak merekomendasikan hal tersebut. Mohon saran dan masukan dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman jika berkenan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.